Halo, Assalamualaikum sahabat Namasa semuanya. Selamat datang di konten edukasi Namasa bersama saya Keisha Aurelia Putri. Kali ini saya akan membahas sejarah lengkap mengenai Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan besar di Nusantara yang dijuluki sebagai The First National Kingdom atau Kerajaan Nasional Pertama. Sriwijaya adalah kerajaan bercorak agama Buddha terbesar di Nusantara, berdiri sekitar pada abad ke-7 Masehi dan diperkirakan pusat pemerintahannya berada di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nama Sriwijaya sendiri tertuang di dalam salah satu prasasti tertua Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, yang berangkat tahun 604 Saka atau sekitar 682 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit ini mengisahkan tentang awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, di dalam prasasti ini juga mengisahkan salah satu tokoh yang bernama Dapun Tahiang. Ia melakukan sidayatra atau perjalanan suci dari Minangatamuan dengan membawa tentara 2 laksa, 200 peti berbekalan, dan juga pasukan darat sebanyak 1.312 tentara. Sidayatra atau perjalanan suci ini berakhir dengan kemenangan yang sangat gemilang, ditandai dengan dibangunnya Wanua. Dapun Tahiang sendiri merupakan pendiri dan juga raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya. Itsing, seorang musafir dan juga pendeta dari Tiongkok, dalam perjalanannya menuju India, ia pernah singgah terlebih dahulu di Sumatera selama 6 bulan. Dia menuliskan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Sedangkan berdasarkan berita Arab, diberitakan bahwa telah berdiri kerajaan yang namanya Kerajaan Zabak, di mana banyak sekali pedagang Arab yang bermukim di sekitar wilayah kerajaan tersebut. Zabak diyakini merupakan julukan untuk Kerajaan Sriwijaya oleh para pedagang Arab. Informasi tentang Kerajaan Sriwijaya juga termuat di dalam berita Arab dan juga Tiongkok. Masyarakat di Kerajaan Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan juga pelayaran. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain yaitu kemenyan, lada, damar, penyu, dan barang-barang logam seperti emas dan perak, dan juga gading gajah. Pedagang Arab bahkan menyebutkan komoditas lain seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, kapulaga, dan juga timah. Dalam perjalanannya, Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar saat itu. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya mampu dengan sangat cepat menguasai wilayah perairan serta lautan yang sangat strategis di Nusantara saat itu. Pada saat itu, jalur pelayaran semakin ramai seiring dengan ditinggalkannya jalur sutra oleh para musafir dan juga para pedagang karena alasan keselamatan dan juga keamanan. Para musafir dan juga pedagang dari Tiongkok yang hendak pergi ke India dan Eropa maupun sebaliknya mulai menggunakan jalur laut. Sehingga hal ini menguntungkan Kerajaan Sriwijaya karena wilayah lautnya menjadi jalur utama pelayaran dunia. Kerajaan Sriwijaya menerapkan pajak masuk kapal yang ingin singgah atau sekedar melewati perairan Sriwijaya. Di sisi lain, Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya. Dalam rangka menjaga otoritas perdagangan di Nusantara, Sriwijaya menggelar berbagai ekspedisi militer untuk menguasai bandar pelabuhan yang berpotensi mengganggu kedaulatan wilayah laut Sriwijaya dan kemudian memasukkannya ke dalam Mandala Sriwijaya. Beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Sriwijaya diantaranya adalah Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan yang terakhir adalah Jawa, diantaranya adalah Tarumanegara. Bahkan, rencana penaklukan Jawa sendiri telah ditulis dalam prasasti Kota Kapur, di mana disebutkan bahwa Jawa adalah kerajaan yang belum tunduk. Tujuan penaklukan Jawa adalah penguasaan Selat Sunda yang saat itu merupakan wilayah kerajaan Tarumanegara. Akhirnya, Dapun Tahiang melakukan penyerangan ke Tarumanegara yang pada saat itu posisi Tarumanegara sedang melemah. Tarumanegara kalah. Putri kerajaan yang bernama Soba Kencana menjadi upeti raja yang akhirnya dinikahi oleh Dapun Tahiang.
Dengan penaklukan-penaklukan wilayah tersebut, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Gentingkrak. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputradewa, yaitu berkisar pada tahun 850 Masehi. Balaputradewa merupakan seorang putra mahkota dari Mataram kuno di Jawa yang memilih untuk pergi ke Sumatera karena alasan politis. Pada masa Balaputradewa, pengaruh Sriwijaya semakin besar di Asia Tenggara, bahkan di Asia dengan adanya hubungan diplomatik dengan India dan dengan Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan adanya Prasasti Nalanda yang berisi permintaan Balaputradewa kepada Raja Pala, yaitu Dewa Paladewa, untuk pembangunan Biara Buddha untuk para pelajar dari Sriwijaya disertai dengan pembebasan pajak bagi mereka yang belajar agama Buddha. Seiring dengan besarnya pengaruh Sriwijaya di Nusantara bahkan di Asia, maka tidak salah para sejarawan menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan the first national kingdom atau kerajaan nasional pertama. Dalam bidang keagamaan, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Bahkan diperkirakan banyak sekali pelajar dari wilayah di Nusantara bahkan di Asia yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Guru besarnya sangat terkenal, ia bernama Sakyakirti dan Dharmapala. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya diantaranya adalah yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit, lalu ada Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur, lalu ada Prasasti Karangbrahi, lalu ada Prasasti Ligor, lalu ada Prasasti Nalanda, dan ada salah satu candi yang terkenal yaitu Candi Muara Takus. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa faktor, di antaranya yaitu adanya serangan dari Kerajaan Chola dari India pada tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi karena alasan politik dan juga persaingan perdagangan. Selain itu, kekuatan ekonomi Sriwijaya semakin melemah karena perubahan geografis di wilayah Sungai Musi, sehingga menyebabkan pemasukan dari pajak menurun karena semakin sedikit kapal-kapal yang berlabuh di Sriwijaya. Hal ini dimanfaatkan oleh vasal seperti Tanah Gentingkrak, Pahang, Kelantan, dan Jambi untuk melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Dan terakhir adalah dua serangan beruntun dari Jawa, yaitu yang pertama adalah serangan dari Singasari dalam agenda ekspedisi Pamalayu tahun 1275 sampai 1286 di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Dan yang kedua adalah serangan dari Majapahit pada tahun 1477 Masehi yang benar-benar menggantikan dan mengakhiri hegemoni Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Sahabat Namasa semuanya, nah itulah sejarah lengkap mengenai Kerajaan Sriwijaya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Keisha Aurelia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.